wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Oktaviana dengan NIM 8111422060. Tujuan saya membuat video kali ini untuk tugas akhir mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Ibu Dr. Indah Sri Utari SH MHum serta Ibu Sofia Konatatin Abida SH MH. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu korupsi. Jadi korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti suatu tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu perilaku penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi merupakan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan dan juga merupakan tindakan yang melanggar hukum, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik maupun yang dilakukan oleh pihak swasta, yang mana dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan dampak-dampak seperti kerugian pada keuangan negara, ketidakstabilan perekonomian suatu negara, menurunkan kepercayaan masyarakat publik terhadap pemerintahan, serta dapat berpotensi merusak tatanan sistem pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di Indonesia sendiri, kasus tindak pidana korupsi masih terus banyak terjadi sampai tahun ini. Seperti contohnya, saya mengambil kasus terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Bank Jateng Cabang Pembantu Kaligawe di Semarang, Jawa Tengah. Pada tahun 2024 ini, banyak terungkap kasus-kasus korupsi, salah satu itu korupsi di Bank Jateng Cabang Pembantu Kaligawe, Semarang yang dilakukan oleh terdakwa yang berinisial ABP. ABP merupakan seorang mantan kepala pemasaran di Bank Jateng Cabang Kaligawe, Semarang, yang mana dia menjabat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. ABP diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukannya sejak tahun 2019. ABP juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki gaya hidup mewah dan juga hedonisme, sehingga besar kemungkinan ABP atau terdakwa melakukan tindak pidana korupsi untuk dapat memenuhi gaya hidupnya yang glamor dan mewah tersebut. Menurut Kejaksaan, selama menjabat, terdakwa diduga telah melakukan 3 jenis pelanggaran. Yang pertama yaitu pencairan kredit fiktif, yang kedua yaitu pelunasan setoran fiktif, dan yang ketiga yaitu klaim asuransi. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menurut BPK telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 7,7 miliar rupiah. Yang tersebut dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sisa pinjaman fiktif yang belum dilunasi atas nama 6 orang nasabah sebesar 3,87 miliar rupiah. Yang kedua, sisa pinjaman yang belum dilunasi atas nama 37 nasabah yang melakukan percepatan pelunasan sebesar 3,890 miliar rupiah. Yang ketiga, yaitu sisa pinjaman debitur atas nama 5 orang nasabah yang telah dibayarkan klaim asuransinya oleh perusahaannya sebesar 773 juta rupiah. Sehingga menurut BPK, jika ditotal, kerugian yang ditaksir oleh negara yaitu sebesar 7,7 miliar rupiah. Selanjutnya, Kejaksaan menyebutkan bahwa
bahwasannya terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi ini terkait dengan pencairan kredit fiktif, terdakwa melakukan pencairan terhadap nama 6 orang nasabah yang telah dinyatakan meninggal dunia tanpa terlebih dahulu melengkapi dokumen yang sudah disyaratkan oleh pihak Bank Jateng. Kemudian terdakwa juga terbukti telah menggelapkan dana setoran pelunasan kredit dari 37 orang debitur yang telah menerima jaminan agunan. Namun, pada kenyataannya, dana tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk pelunasan kredit dari nasabah-nasabah tersebut. Justru dana tersebut ia gunakan untuk kepentingan pribadinya. Dalam persidangan, Kejaksaan Negeri Semarang juga menghadirkan 60 orang saksi yang terdiri dari pegawai bank internal, nasabah, dan juga masyarakat. Serta juga turut dihadirkan saksi ahli yaitu ahli keuangan negara dan ahli pidana. Hingga saat ini, kasus tersebut belum diputus oleh pihak pengadilan, namun kasus tersebut telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Kejaksaan menyebutkan bahwa terdakwa dapat diancam dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian Kejaksaan juga menyebutkan bahwasannya tidak menutup kemungkinan untuk terdakwa dapat dijerat juga terhadap tindak pidana pencucian uang. Jadi berdasarkan dari penjelasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya di Indonesia sendiri masih sangat banyak kasus korupsi. Yang saya jelaskan tadi merupakan hanya salah satu contoh tindakan korupsi yang benar-benar terjadi di Indonesia. Namun masih banyak kasus-kasus korupsi lainnya yang terjadi di Indonesia dari zaman dahulu hingga saat ini. Oleh karena itu, kita hendaknya melakukan pencegahan supaya tindakan korupsi tidak semakin merajalela dan tidak semakin banyak orang yang melakukan tindakan korupsi. Hal-hal atau tindakan yang dapat kita lakukan contohnya seperti memberikan penegakan hukum yang lebih ketat, kemudian kita juga dapat memberikan edukasi dan juga pembelajaran kepada masyarakat umum, kepada mahasiswa, kepada pelajar bahwasannya korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat-sangat salah dan tidak dibenarkan. Dengan langkah-langkah tersebut, harapannya kita sebagai generasi muda ke depannya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan Indonesia dapat menjadi negara maju yang terbebas dari kasus korupsi. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.